Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Muhammad Alfari Dita Hidayat dari kelas 10A. Pada kali ini saya akan, menjelaskan tentang salah satu daur biogeokimia, yaitu siklus air. Siklus air itu merupakan proses peredaran air yang terjadi secara terus-menerus di bumi. Jadi mari kita bahas pertanyaan berikut. Jadi pertanyaan pertama, yaitu dengan mengamati gambar siklus air tersebut, deskripsikan proses air beredar di permukaan bumi. Siklus air itu beredar secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke bumi. Prosesnya itu dimulai dari evaporasi atau penguapan air dari laut, sungai, danau, dan permukaan tanah akibat panas matahari. Nah, tumbuhan itu juga bisa melepaskan uap air melalui proses transpirasi. Uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami kondensasi sehingga membentuk awan. Ketika awan sudah jenuh, terjadilah presipitasi, berubah hujan. Air hujan yang turun sebagian meresap ke dalam tanah menjadi air tanah eh, atau infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir di permukaan menuju sungai, danau, atau laut runoff. Dari laut dan perairan lainnya, air kembali menguap sehingga siklus ini berlangsung terus-menerus. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu lakukanlah analisis menggunakan siklus air untuk menjelaskan mengapa banjir dan kekeringan dapat terjadi dan bagaimana solusinya. Banjir itu terjadi karena ketika curah hujan tinggi sementara tanah tidak mampu menyerap air dengan baik. Nah, hal ini itu dapat disebabkan oleh penggundulan hutan, eh, berkurangnya daerah resapan air, serta saluran drainase yang buruk. Kekeringan terjadi ketika curah hujan rendah dalam waktu lama, sehingga persediaan air tanah dan air itu permukaan berkurang. Solusinya nih, untuk mengatasi banjir dan kekeringan itu antara lain ada melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan, lalu membuat sumur resapan dan biopori, lalu menjaga daerah resapan air, menghemat penggunaan air, dan membangun waduk dan pembangunan air hujan. Penampungan air hujan. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, itu jelaskan dampak yang terjadi jika siklus air mengalami gangguan. Gangguan pada siklus air itu dapat dinyebabkan eh, diantaranya yaitu banjir yang merusak pemukiman dan lahan pertanian, lalu kekeringan yang mengurangi ketersediaan air bersih, terus menurunnya hasil pertanian, rusaknya ekosistem perairan dan daratan, berkurangnya cadangan air tanah, dan meningkatnya resiko penyakit akibat sanitasi yang buruk. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Mungkin kita dapat memodifikasi atau mengubah peredaran siklus air untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Jelaskan. Oke, ya, kita tuh bisa, bisa banget. Manusia itu dapat memodifikasi sebagian proses dalam siklus air. Contohnya nih, dengan membangun waduk, bandungan, embung, sumur resapan, dan sistem irigasi. Teknologi hujan buatan juga dapat digunakan pada kondisi tertentu untuk meningkatkan curah hujan. Namun nih, modifikasi tersebut itu harus dilakukan secara bijaksana agar tidak merusak keseimbangan lingkungan dan tetap menjaga keberlanjutan sumber daya air. Lanjut ke yang terakhir, apakah permasalahan terbatasan air dapat dipecahkan secara lokal? Berikan alasan dan jawaban Anda. Sebagian permasalahan keterbatasan air itu dapat dipecahkan secara lokal melalui pengelolaan sumber daya air yang baik, seperti penghematan air, pembangunan sumur resapan, penanaman pohon, dan pemanenan air hujan. Namun ya, beberapa masalah memerlukan kerjasama yang lebih luas karena siklus air itu melibatkan wilayah yang besar. Oleh karena itu, diperlukannya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai daerah untuk menjaga ketersediaan air berkelanjutan. Nah, jadi
Saya bisa menyimpulkan di sini dari pernyataan ini bahwa siklus air itu merupakan proses alami yang sangat penting bagi kehidupan bumi. Gangguan pada siklus air itu dapat menyebabkan berbagai masalah seperti banjir dan kekeringan. Oleh karena itu, eh, manusia itu perlu menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya air dengan baik agar keseimbangan siklus air tetap terjaga dan kebutuhan air dapat terpenuhi bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Demikian penjelasan mengenai siklus air dan peran pentingnya bagi kehidupan. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting ya, agar siklus air tetap berjalan dengan baik. Terima kasih telah menyimak video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.